Rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Gereja Protestan Maluku selama sepanjang tahun 2025 secara khusus di bulan Agustus berbicara soal apa itu kemerdekaan. Karena itu di bulan ini tema kita gereja yang berbuah mengisi kemerdekaan. Dan untuk tema mingguan ini, merdeka untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Merdeka yang dimaksudkan di sini adalah merdeka secara iman, bukan secara fisik. Kita sudah terbebas dari belenggu-belenggu dosa. Mata rantai dosa telah diputuskan oleh Kristus. Karena itu kita merdeka di dalam Kristus. Orang yang merdeka di dalam Kristus, di dalam iman, mereka tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi orang yang merdeka di dalam Kristus adalah orang-orang yang akan senantiasa bekerja, berupaya untuk kebaikan atau kesejahteraan bersama. Di usbu ini, tema itu mewarnai seluruh realitas perjalanan dan pergumulan kita sebagai orang percaya di setiap medan gumul kita masing-masing. Dan pembacaan kita ini, Ibu dan Bapak, adalah bagian dari sastra hikmat yang berisi kebijaksanaan yang telah Tuhan Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang yang menaruh harap dan hidup mereka kepada Allah. Begitu pula kitab ini berisi nasihat atau wejangan hikmat, di mana orang-orang beriman akan menjadikan nasihat atau wejangan hikmat itu sebagai pedoman yang mereka pegang dalam menjalani hidup setiap peran tugas-tugas yang Tuhan Allah berikan bagi kehidupan orang-orang beriman masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rangka memperingati kemerdekaan itu, di tanggal 17 nanti, gereja ini dalam bacaan firman yang disampaikan di 770 sekian jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara, kita kemudian diminta untuk belajar. Kita dinasihati, kita diingatkan untuk belajar dari semut. Apa yang penting dari semut yang harus kita pelajari sebagai orang percaya? Yang pertama, semut itu memiliki kesadaran sendiri. Tanpa diperintah, tanpa dipimpin, tanpa dikuasai, dapat kita lihat pada ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mereka punya kesadaran personal untuk bekerja demi sebuah kebaikan bersama. Karena itu Ibu dan Bapak, ayat ke-6 dan ke-7 memperlihatkan bagaimana kehidupan semut yang tanpa pemimpin dan tanpa orang yang menguasai mereka. Mereka punya inisiatif internal, inisiatif personal untuk kemudian bekerja untuk kebaikan bersama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari semut, semut itu bekerja lebih keras. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Semut menyediakan roti di musim panas. Karena itu dalam kondisi apapun tidak dapat mempengaruhi kehidupan persekutuan mereka. Karena mereka telah mempersiapkan, mereka telah bekerja guna mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal yang keempat, semut itu dalam kehidupan mereka senantiasa membangun kerjasama. Mereka bekerja di dalam diam, tanpa bersuara. Namun bukti dari segala sesuatu dapat mereka nikmati di waktu-waktu setelah
Mereka mengumpulkan segala sesuatu. Di sini disampaikan ketika musim gugur datang. Kesiapan persediaan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan ayatnya yang keempat, sedangkan ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 atau bagian keempat dari pelajaran kita sebagai orang percaya belajar dari semut, yaitu akibat yang akan didapatkan oleh seorang yang dikategorikan pemalas, yaitu kemiskinan. Ciri-ciri seorang pemalas: tidur yang berkepanjangan, setelah bangun tidur lagi, dan kerjanya sering tidur melulu yang dia kerjakan. Akibat dari itu ialah kemiskinan, kesulitan, dan kesusahan akan menghampiri hidup dan kehidupan orang yang pemalas. Orang percaya adalah orang yang tidak pemalas. Orang percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk terus bekerja dan terus bekerja. Ada waktu untuk kita beristirahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di hari ini hendak berpesan bagi kita bahwa dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kita semua di setiap bendang-bendang kita masing-masing, kita butuh kesadaran sendiri. Sebagai orang beriman, kita tidak butuh diperintah. Sebab jabatan, soal posisi dan kedudukan adalah urusan Tuhan. Kita hanya pekerja di ladang Tuhan yang berusaha menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang memberi kita hidup, memberi kita berkat, memberi kita kekuatan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama itu. Jemaat kekasih Kristus, dalam kehidupan kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan, di mana kesadaran personal atau kesadaran sendiri itu adalah sesuatu yang penting supaya setiap kerja kita hidup, kita bekerja di setiap medan-medan gumul kita masing-masing, hal itu dapat dinyatakan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kedua, kita diminta bekerja lebih keras, bekerja bersama-sama, dan sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Hal yang ketiga, pesan firman Tuhan di kesempatan ini, kita diingatkan perilaku seorang pemalas. Perilaku itu tidak boleh ada pada diri dan hidup kita sebagai orang percaya, sebab kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Semua mata rantai dosa, perhambaan dosa, beban-beban yang membatasi kita memperoleh berkat telah diputuskan dan dilepaskan oleh kuasa dan kekuatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu kita setelah hidup menjadi orang yang bebas. Kita tidak terlilit oleh dosa. Karena itu kita berjalan dalam kebebasan itu, dan kita mesti mewartakan kepada dunia bahwa Allah yang kita imani dan sembah di dalam Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, meskipun kita sakit, meskipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan hidup, nikmatilah dan hadapilah pergumulan-pergumulan itu di dalam hening dan ketenangan di hadapan Allah. Sebab ketika kita tidak hening dan tenang, dunia ini akan menang terhadap pengharapan dan kepercayaan kita. Kita diminta dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh kuasa Kristus,
Kita harus bersaksi melalui kata dan perbuatan, melalui kerja-kerja kita masing-masing. Hari ini, hari yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah bagi kita semua sebagai jemaat ini, untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan iman, yaitu pembangunan rumah tempat pergumulan umat, yaitu pastori jemaat. Dari antara ribuan anak-anak telah dipilih kurang lebih 50 orang untuk melakukan tanggung jawab itu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan iman. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan manusia. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan harus menjadi pedoman. Tuhan harus menjadi segala-galanya dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya. Tuhan harus dijadikan detak nadi orang percaya dalam kehidupan membangun tempat pergumulan ini. Kerja ini kerja berkat. Karena itu ingatan, waktu-waktu yang telah ditentukan nanti luangkan untuk melayani Tuhan. Tidak semua generasi diberi kesempatan untuk membangun tempat ini. Tidak semua. Waktunya kita generasi ini untuk membangun tempat pergumulan ini. Karena itu saudara-saudara dan saya bernazar untuk berkat-berkat itu. Ujilah segala sesuatu ketika saudara-saudara dan saya berpasrah kepada Tuhan. Apakah Allah tidak memerintahkan berkat itu masuk dalam jemaat ini, pribadi dan keluarga rumah tangga? Oh tidak. Allah akan memerintahkan itu. Jadilah seorang istri yang tetap mengingatkan suami untuk bekerja. Jadilah seorang suami untuk mengingatkan istri untuk tetap bekerja. Ingatan, tangan mesti kotor, sweat mesti keluar untuk pekerjaan ini. Sebab hanya sekitar 50 orang yang kerja per orang banyak. Bukan mereka yang bekerja, tapi kita semua bekerja. Tempat dan hati kita, pikiran kita harus dibersihkan untuk pekerjaan ini. Ingatan, beta bilang terus-terus, ini Tuhan pun kerja, bukan beta pun kerja. Tuhan pun kerja, karena itu mari ketong kerja semua sama-sama. Ke depan pasti akan ada tantangan, ada badai secara internal dan eksternal menghampiri pergumulan ini. Karena sebagai orang Kristen, kita tidak hidup di surga. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah. Karena itu saudara-saudara dan saya harus benar-benar berserah kepada Allah dan meminta Allah menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi hikmat kepada kita, memberi kita persekutuan yang sehati dan sepikir dalam Tuhan. Jemaat ini Tuhan punya, bukan beta punya. Jemaat ini bukan panitia punya, bukan, Tuhan punya. Karena itu ke depan ingatan, jaga langkah, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga mulu baik-baik. Sebab katumpung hati ini, katumpung kata yang kasih keluar itu mencerminkan katumpung suasana hati yang tidak tenang. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan, dokumen hidup yang pahit itu harus dilepaskan supaya saudara-saudara dan saya layak melayani Tuhan dan pekerjaan. Hati dan hidup ini harus dibersihkan untuk melayani Tuhan. Sebab tempat yang akan dibangun adalah tempat yang suci dan kudus. Tempat yang bersih dari begitu banyak kepentingan dunia ini.
Tempat ini tempat pergumulan. Karena itu orang-orang umat Tuhan yang bekerja adalah orang-orang yang sadar bahwa berkat Allah menanti di depan, dan pekerjaan ini akan terus kami jalani di dalam pengharapan yang sungguh kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, sama dengan bangsa Israel. Sebenarnya mau pilih kasih karunia, gereja kasih karunia bisa jalan potong sah. Tapi Allah didik bangsa Israel supaya berjalan pontar. Jauh melewati begitu banyak tantangan supaya mereka ingat bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah tidak menepati janji mereka. Jadi kalau besok lusa di depan ada tantangan, jangan tak kajo. Karena itu jalan seorang pengikut Kristus. Saudara harus siap sebagai seorang pemain. Saudara-saudara juga harus siap sebagai seorang prajurit Kristus yang siap melayani Tuhan dengan segala konsekuensi. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kekekalan. Sebab bagian firman Tuhan yang lain bilang, semua yang ada di dunia ini karat dan ngengat akan memakannya, semuanya sia-sia. Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebaikannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Waktu bangun pasturi ini sebenarnya jemaat mencari-cari kebaikan Allah. Ya. Waktu bangun ini sementara ketong melihat Tuhan Allah punya kebaikan bagi jemaat ini. Ingatan, pele dan besi juga Tuhan gas patah. Mau pele dan beton Tuhan gas patah. Terlalu kecil kuasa dunia ini untuk membatasi kasih karunia Allah masuk di tengah-tengah jemaat ini. Berkat Allah itu senantiasa menanti, karena itu kerja-kerja kebaikan ini harus dikerjakan dengan segala kebaikan. Ingatan. Kalau saya mau kasih, saya boleh bicara. Kalau saya mau kasih, saya boleh bicara. Sebab ingat, apa yang Ale tabur akan Ale tuai. Dunia ini panggung sandiwara. Karena itu ada aktor yang bermain di depan dan juga ada aktor yang bermain di belakang. Yang hanya ingin merusak jejak-jejak pergumulan jemaat ini hanyalah iblis. Karena itu pada waktunya Tuhan akan memisahkan gandum dari lalang. Ingat apa yang disampaikan hari ini. Pada waktunya Tuhan akan memisahkan gandum dari lalang. Tampihan itu telah ditaruh di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Antu akan tampi. Yang ringan tak lepas. Yang sengisi hidup ini dengan kekuatan dari Allah, yaitu firman Tuhan, akan dibawa oleh arus dunia ini. Angin dunia ini, gelombang dunia ini. Ingat, apa yang tertempel di bahu dengan rumah bagus, harta kekayaan itu cuma sementara. Jangan karena harta dan jabatan saudara-saudara kemudian mempermainkan iman dan pengharapan jemaat ini. Jangan main-main. Sebab pada waktunya seluruh kekuatan dan kuasa Allah akan menunjukkan kekuatannya dan akan mematahkan seluruh perencanaan manusia yang jahat itu. Kerja baik-baik. Kerja dalam kesadaran. Kerja saja. Sebab Tuhan itu untuk baik. Dari tengah sisi kehidupan keluarga yang beriman, dari rumah tangga itu akan menjadi sumber berkat bagi orang banyak. Keterwakilan dari setiap sektor dan wadah-wadah pelayanan adalah representasi kehadiran umat Tuhan. Karena itu mari katong kerja. Katong kerja saja. Kalau waktu beristirahat, katong istirahat.
Waktu par katong kerja. Dan katong akan lihat tidak ada yang bisa membatasi berkat-berkat Allah itu masuk di tengah-tengah kehidupan pergumulan keluarga rumah tangga. Tetaplah berpengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Antau panjang sabar dan besar kasih setia. Karena itu sebagai orang percaya, apapun kemelut hidup, apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, hadapilah semuanya dengan terang kasih Kristus. Semut ajar katong untuk hidup sadar kebaikan Tuhan. Semut ajar katong untuk kerja keras per Tuhan pun kerja, tapi juga kerja sama-sama. Sem bisa kerja sendiri-sendiri. Samut juga kasih ingat katong supaya dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, katong menjadi orang yang bijaksana. Persekutuan ini lebih mahal dari segala-galanya. Persekutuan ini lebih mahal dari beta pun bapa dan mama, dari beta pun saudara-saudara. Persekutuan ini lebih mahal. Karena itu Kristus mengajarkan kita seperti lilin, yang karena menerangi orang banyak kita harus rela dibakar, meleleh, dan pada waktunya menurut Tuhan kita akan jadi orang-orang yang tetap terus bertahan dalam situasi yang sukar. Hanya dengan jalan pengorbanan orang akan mengerti tentang kuasa Kristus. Saudara-saudara dan saya bisa bersaksi tentang kuasa dan kekuatan Allah kalau beta dan Bapak Ibu sudah mengalami itu. Kalau tidak belum. Sebab para murid, para rasul mengalami kesukaran dan pergumulan hidup yang berat, baru mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang bersaksi belum pernah mengalami, ringan, ya ringan sekali. Karena itu orang harus bekerja. Orang kemudian harus mengalami bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah tugas dan tantangan, Tuhan itu ada. Sekarang ini semua serba gampang, gampang saja. Mau pergi ke mana, saya bisa hilang. Tinggal tanya saja. Ada aplikasi-aplikasi yang bukan Google saja, tapi yang sekarang sudah lebih canggih lagi. Tinggal tanya saja. Ingatan, jangan sampai katong lupa tanya Tuhan. Ingatan, jangan sampai katong lupa tanya Tuhan. Sebab katong bilang Bapa di surga, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang maha mengetahui. Tapi yang katong tanya ke Google. Tapi katong tanya aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu detik saja langsung dikasih jawaban. Tapi ingatan, semua itu harus diuji. Ya, semua roh itu harus diuji di dalam Kristus. Kalau tidak kita hidup salah jalan. Ya, atau hidup jadi orang yang merdeka, bukan lagi hidup menjadi perhambaan dosa dan kuasa dunia ini. Tidak. Karena itu ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita di hari yang penuh berkat ini, persiapan kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tanggal 17 nanti di hari Minggu. Kita diminta untuk terus berpasrah diri kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Sesulit apapun waktunya di depan dalam pergumulan ini, ingat, jangan pernah lari dari jawaban itu. Jangan pernah tercerai-berai dari pergumulan itu. Tidak boleh. Bahtera ini akan ditempa dengan begitu banyak tantangan. Sebab bahtera ini telah diuji dengan banyak hal. Angin yang tidak kecil,
ABK-ABK di dalam kapal kucar-kacir. Tapi nahkoda itu tetap tenang saja. Nahkoda yang bawa kapal itu, kepala gereja itu Kristus. Mau banting kiri kanan, antu tetap stabil saja. Karena itu antu tanya para murid, ketika badai dan angin itu menyerang, para murid kesebangun Tuhan Yesus bilang begini, hai, di manakah imanmu? Karena itu ketika saudara-saudara pekerjaan ini berlangsung, ada tantangan, ada badai, ingatlah bahwa Yesus itu hidup dan bersama-sama dengan kita. Tetaplah teguh dan tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dari benteng ini akan tetap cahaya terang kasih Kristus itu akan bersinar. Sebab dari tempat pertahanan ini tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang mampu mengganggu pertahanan ini. Karena orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang satu di dalam Tuhan. Orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah tantangan. Orang-orang yang saling membangun, saling mengangkat, saling memberi motivasi satu dengan yang lain dalam pergumulan. Tetaplah bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati.